Oke. Peserta sidang dan saudara-saudari, untuk kelancaran pelaksanaan sidang proposal ini, mari kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat dan menjalankan? Ya. Dengan ini, sidang proposal secara terbuka dengan nomor sidang 4416 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 13.19 sidang proposal mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ternate dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pengguna Transportasi Umum Terintegrasi di DKI Jakarta atas nama M. Ridwan NIM 2141475096 studi manajemen cepat. Sidang proposal ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara dengan penguji dengan peserta. Oke, sesi pertama dimulai. Kepada peserta dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada siang hari ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Yang Maha Esa kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang saya hormati Dewan Penguji, Ibu Ninin dan Ibu Hab, dan yang saya hormati para teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini. Perkenalkanlah, nama saya M. Ridwan dengan NIM 2141475096 manajemen retail. Terima kasih kepada Dewan Penguji telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan presentasi proposal skripsi pada siang hari ini yang saya beri judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Pengguna Transportasi Umum Terintegrasi di DKI Jakarta. Dalam penyelesaian proposal skripsi ini saya dibimbing oleh dua pembimbing. Yang pertama yaitu Ibu Nur Azizah, yang kedua Ibu Mulyati. Pengaruh pelayanan kepada masyarakat, ada 4 pokok pembahasan yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga metode, dan yang keempat implementasi. Latar belakang transportasi yang ada di DKI Jakarta, karena saya mengambil tema transportasi terintegrasi di DKI Jakarta, maka Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, memilih fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lanjut, transportasi merupakan komponen utama dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat membutuhkan sarana transportasi untuk mobilisasi pemindahan barang atau orang dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Permasalahan yang klasik di DKI Jakarta yaitu macet. Fenomena yang terjadi ketika terdapat beragam masalah transportasi di DKI Jakarta antara lain kemacetan lalu lintas, pelayanan dan kondisi angkutan umum yang masih belum memadai, masalah tarif angkutan umum yang masih simpang siur atau masing-masing PO saling berebut untuk mencari penumpang agar mereka terlayani, namun semuanya kurang memuaskan bagi para pelanggan atau penumpang angkutan umum. Metode survei yang saya ambil yaitu untuk dari operator angkutan umum. Yang pertama, Koperasi Wahana Kalpika. Ini untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan atau penumpang kendaraan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 821 unit, Koperasi Budi Luhur 100 unit, Pusat Koperasi Angkutan Udara atau Puskapau 77, PT Lestari Surya Gempala Gempersada 34, Komika Jaya 20, Kolamas Jaya 33, Komilet
Jaya 13, Komplek Jaya 57, Koperasi Purimas Jaya 18. Ini berdasarkan supaya data yang kami ambil dari para operator angkutan umum kecil. Contoh sampelnya. Yang kedua, untuk metode surveinya yaitu melalui aplikasi CRM, cepat respon masyarakat atau aplikasi Jaki. Ini untuk membantu pada masyarakat atau pelanggan angkutan umum apabila ada keluhan maka sampaikan ke melalui aplikasi CRM. Layanan Transjakarta saat ini bahwa di DKI Jakarta, Transjakarta melayani kepada pelanggan sepanjang 394 km. Jumlah armada ada sebanyak 4.445 unit. Operator bus armada ini ada 18 operator. Penumpang selama 2022 yang kami dapat dari PT Transjakarta sebanyak 191,9 juta orang. Rute yang dilayani oleh Transjakarta untuk melayani kepuasan masyarakat sebanyak 223 rute atau 13 koridor. Ada 8 jenis layanan, 18 operator bus besar sebanyak 7, bus medium sebanyak 6, bus medium 2, dan bus kecil 10. Implementasi sistem Jaklingko atau transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun revitalisasi fasilitas pejalan kaki, fasilitas sepeda sebagai connectivity berjalan kaki dan bersepeda di Jakarta ini lebih senang. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, penataan stasiun terintegrasi dengan moda lain, pembangunan halte integrasi dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan bus listrik, di mana pada tanggal 8 Maret 2022 telah diluncurkan bus listrik oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan termasuk integrasi tarif, di mana para penumpang atau pelanggan angkutan umum yang ada di DKI Jakarta apabila mereka naik kendaraan Jaklingko atau Transjakarta akan terintegrasi dengan halte fisik atau dengan tarif selama 3 jam. Kesiapan sistem transportasi Jakarta untuk implementasi pengendalian lalu lintas secara elektronik pada tahun 2024 direncanakan penumpang dari MRT 975.000 penumpang per hari, LRT 200.000 penumpang per hari, komuter lain 1.200 penumpang per hari, dan Transjakarta 1.500 penumpang per hari. Paradigma baru penanganan transportasi di DKI Jakarta tersebut dituangkan dalam kebijakan penyelenggaraan transportasi terpadu dan terintegrasi sistem Jaklingko dengan Pergub DKI nomor 68 tahun 2021. Untuk mengimplementasikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan prioritas penanganan transportasi di DKI Jakarta, yaitu yang mana diutamakan pertama pejalan kaki dan pesepeda. Yang kedua, angkutan umum yang tadi telah saya sampaikan. Yang ketiga, kendaraan ramah lingkungan yang berbasis baterai atau listrik. Yang keempat, kendaraan pribadi namun disinsentif. Yang kita bahas angkutan umum, yang mana pelayanan angkutan umum selalu ditingkatkan untuk keamanan, kenyamanan bagi pelanggan yang untuk meningkatkan kualitas kepercayaan kepada masyarakat atau pengguna angkutan umum, maka ditingkatkan. Pertama, kita buat pada pengemudinya untuk ramah attitude-nya. Yang kedua, DKI Jakarta juga memberikan sekolah pengemudi angkutan umum agar mereka melayani kepada masyarakat lebih baik lagi dan lebih sopan. Perubahan paradigma sistem transportasi di DKI Jakarta yang dahulunya Car Oriented Development atau COD, yang mana ditekankan kepada masyarakat
untuk menggunakan roda 2 atau roda 4. Namun untuk saat ini menjadi teori atau transit development, masyarakat didorong untuk menggunakan untuk jalan kaki, sepeda ataupun angkutan umum. Nah, ini adalah bagian struktur organisasi tempat kami bekerja, yaitu Dinas Perhubungan, di mana di Dinas Perhubungan ini ada 26 UKPD yang saling bersinergi untuk pelayanan terpadu, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Ini foto keluarga saya. Nah, ini alhamdulillah. Ini adalah yang memberikan support kepada saya, mendorong kepada saya waktu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Pak Haidir, yang memerintahkan kepada saya agar melanjutkan kuliah. Alhamdulillah sekarang beliau menjadi wakil wali kota Jakarta Pusat. Dan juga saya sekarang mengikuti beliau ikut bergabung di wilayah kota Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah inilah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta, Bapak Sapri Nikuto, yang memberikan izin belajar saya untuk meneruskan di kampus ini. Alhamdulillah, tanpa ada tanda tangan dari beliau, saya sekolah tetap boleh, tapi legalitas untuk ke pemerintah ada berat. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang pas disampaikan. Saya mohon arahan dan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saudara-saudari, sesi pertama berupa presentasi telah selesai. Maka saya akan lanjutkan kepada sesi kedua, yaitu tanya jawab antara dewan penguji dengan peserta. Saya akan mulai dengan saya sendiri. Nggak nanya sih, paling cuma kayak masukan-masukan ya, karena ini masih semprot gitu. Nah, untuk Pak Ridwan ini untuk mengambil judul ini alasannya kenapa Pak? Ambil judul yang pengaruh. Ya, kualitas pelayanan dan kepercayaan. Kalau kita tafsirkan secara menurut tafsir yang banyak, itu kalau pelayanan apapun yang baik, semuanya akan baik. Jadi kita sebenarnya ini, tapi saya mengambilnya judulnya ke transportasi untuk pelayanan yang lebih baik. Sebenarnya kalau sistem ekonominya mas, apapun yang kita laksanakan untuk konsumen, untuk pelayanan dahulu. Baik dari kualitas, kuantitas. Karena kalau kualitas itu kan tempat waralaba. Kenapa warung lontong sambil rumah sama waralaba lebih laku? Dan kita kualitasnya dan tempat manajemennya. Oke. Menarik sih ya Pak. Paling nanti ini kan metodenya menggunakan survei ya. Berarti nanti akan sebar kuesioner gitu ya ke beberapa. Kalau tadi saya sudah sampaikan yang kuesioner. Kalau saya dapat dari CRM. Oke. Ini yang aplikasi pengaduan dari masyarakat tiap bulan ada. Iya ada aplikasi Jaki ya. Kalau aplikasi Jaki, lapor langsung datang ke balai kota, ke wali kota, ke kecamatan atau kelurahan. Tapi kalau lebih kuatnya dengan CRM, tempat respon masyarakat ini. Responden dari situ. Ini tempat kita dan membantu petugas untuk berargumen dengan orang yang kita tindak. Oke. Jadi udah ada, berarti nanti tinggal diyakinkan lagi pada saat nanti sidang komprehensif. Berarti banyak sharing dengan pembimbing ya untuk depannya seperti apa. Sudah cukup baik menurut saya ya. Jadi tinggal dilanjutkan aja ya Pak. Oke, saya lanjutkan pada saya. Dan ini mungkin untuk bagian ini ya, ini kan udah jelas nih ada berapa banyak sampel yang akan nanti diteliti ya. Lalu nanti untuk salah lebih lanjutnya ya, karena kan pada saat pengolahan data di sini bapak pakai apa tadi? Kami ini nggak ikut Pengolahan data ini dengan aplikasi CRM, data pengolahan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Iya, saya ngambilnya dari CRM, ini datanya langsung kita minta di tempat pelayanan Jakarta. Mirroringnya ke Dinas Perhubungan. Dan apabila saya lanjutkan ya, apabila dalam angkutan umum ini, apabila dia
melenceng dari trayek atau potong kompas, itu ada mirroringnya, mappingnya di dinas perhubungan. Nanti standar pelayanan minimumnya akan terpotong, jadi pembayarannya pun dipotong. Jadi mereka didorong untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan angkutan umum, kalau penumpang gratis, pelanggan kan. Jadi didorong untuk benar-benar melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya agar kualitas mereka baik, penumpang juga akan memberikan kepercayaan yang lebih baik. Kalau dilihat dari laporan menggunakan SPSS ya, jadi nanti paling tinggal penyajian datanya aja ya. Biasanya kalau menggunakan penyajian SPSS itu untuk menguji validitas sama reliabilitasnya ya, nanti bisa sambil jalan sharing dengan pembeli, maksudnya dengan pembeli untuk bisa mendapatkan hasil olah data yang maksimal. Terima kasih Pak. Oke. Udah, nggak ada lagi ya. Berarti sidangnya saya tutup. Dewan penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang maupun kali ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta secara online setelah sidang proposal saudara selesai dilaksanakan melalui portal .prahaja.ac.id. Dua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji melalui proses bimbingan bersama pembimbing dengan memperhatikan hasil sidang proposal. Akhirnya, tepat pukul 13.33, sidang proposal ini dengan mengucapkan hamdalah saya tutup secara resmi. Terima kasih. Mau potong dulu? Ya,